Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, New Guinea atau Papua Nugini. Papua memiliki beragam kekayaan alam dan budaya yang menarik. Di antaranya ada sumber daya alam. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan, pertambangan, hasil hutan, dan ekowisata. Kemudian ada budayanya. Papua memiliki beragam budaya yang menarik, seperti tradisi bakar batu, tarian perang, ukiran kayu, suku Asmat, pakaian adat Koteka, dan sistem kepemimpinan tradisional. Kemudian ada geografi. Papua dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah utara, Papua Nugini di sebelah timur, Laut Arafura di sebelah selatan, dan Teluk Cendrawasih serta Provinsi Papua Barat di sebelah baratnya. Ibu kota Papua sendiri adalah kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Luas wilayah Papua sekitar 122.418 mil persegi atau setara dengan 317.062 km persegi. Nama sebelum Papua, provinsi ini bernama Irian Barat pada 1956 sampai 1973, kemudian menjadi Irian Jaya pada 1973 sampai dengan 2000. Julukan Papua juga dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan Guinea Baru atau Nugini. Tidak hanya itu saja, Papua memiliki bentuk alam yang beragam, seperti gunung, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung paling populer di Papua yaitu Gunung Jaya Wijaya yang termasuk dari 7 gunung tertinggi di dunia. Papua juga dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan Guinea Baru atau Nugini. Tidak hanya itu aja, Pulau Papua memiliki bentuk alam yang beragam seperti gunung, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung paling populer dari Papua yaitu Gunung Jayawijaya yang termasuk salah satu dari 7 gunung tertinggi di dunia. Meski berada di wilayah Indonesia, Gunung Jayawijaya mempunyai gletser atau permukaan salju di puncaknya. Bahkan tidak hanya memiliki gunung yang bersalju saja, Papua juga memiliki keunggulan lainnya di bidang ekonomi, yaitu hasil tambang utama yang terdapat di Pulau Papua adalah emas dan tembaga. Tanah Papua menyimpan jumlah cadangan biji emas yang paling banyak di Indonesia, yaitu sekitar 52%. Dari semua hal tentang Pulau Papua, tentu saja tidak terlepas dari tradisi yang ada di Papua. Papua memiliki beberapa tradisi yang unik, telah diturunkan dari semenjak nenek moyang hingga sekarang masih berjalan dengan baik. Adapun beberapa tradisi uniknya yaitu yang pertama ada bakar batu, upacara adat yang dilakukan dengan memasak bersama-sama warga satu kampung. Upacara ini dilakukan untuk berbagai tujuan seperti bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Kemudian yang kedua ada snapmore, tradisi menangkap ikan bersama-sama di Biak atau Papua. Tradisi ini dilakukan di area kampung masing-masing pada saat air surut. Kemudian ada Kyuturu Nandau, upacara adat potong rambut pertama kali yang dilakukan oleh anak-anak saat menginjak usia 5 tahun. Kemudian ada Ero Eratu Ura, upacara adat tidik telinga yang dilakukan pada anak-anak yang berumur antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada seni ukir dan patung, salah satu warisan budaya Papua yang sangat terkenal. Suku Asmat misalnya dikenal sebagai ahli dalam ukir kayu. Kemudian ada tifa darah, tradisi suku Kamora yang menempelkan kulit tifa ke ujung gendang kayu dengan darah mereka sendiri. Sekarang ini saya akan membahas lebih dalam mengenai tradisi asli Papua yang sudah turun-temurun dari nenek moyang adalah bakar batu. Oke, selamat sore semuanya. Saya di sini akan memperkenalkan adat tradisi Papua yaitu bakar batu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang dan masih berjalan hingga sekarang ini. Dan kebetulan saya ditemani dengan rekan saya, warga lokal dari Papua langsung nih.
dan kita bisa menanyakan langsung perihal batu bakar ini. Oke, selamat sore buat kakak Anissa. Selamat sore. Ini aku ada beberapa pertanyaan tentang bakar batu nih, bisa coba dijelaskan? Jadi, bakar batu adalah tradisi ritual memasak bersama di Papua yang memiliki berbagai makna dan tujuannya. Salah satunya adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat, merayakan kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, dan lain-lain. Oke, ini kebetulan saya ada beberapa pertanyaan yang bisa kakak Anissa jelaskan langsung mengenai bakar batu sendiri itu apa. Apakah kakak sendiri mau untuk menjelaskan kepada kita semua tradisi bakar batu di Papua itu apa? Jadi tradisi bakar batu dilakukan oleh suku-suku pedalaman dan pegunungan di Papua, seperti suku Dani, suku Lani, suku Tolikara, suku Nduga, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Yahukimo. Nama tradisi ini berbeda-beda di setiap suku, misalnya Barapen, Biak, Lago, Lakwi, dari Lana dan Tolikara, Logo Lakwi dari Dani dan Puncak, Mogo Gapil dari Paniani, Kit Oba Isogowa dari Wamena Jayawijaya, Karepkan dari Nduga, Hupon dari Pegunungan Bintang. Kemudian boleh tahu nggak sih Kak, bakar batu itu tradisi apa, untuk memperingati apa, atau untuk apa? Jadi bakar batu itu untuk tradisi bakar batu merupakan simbol kebersamaan dan kesakralan hidup sosial. Dalam tradisi ini, makanan akan dibagikan rata tanpa terkecuali. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, atau penobatan kepala suku. Untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Bakar batu ini memiliki arti khusus, yaitu memasak segala jenis makanan menggunakan batu. Disebut bakar batu karena masyarakat Papua memasak menggunakan batu yang terlebih dahulu dibakar. Bakar batu merupakan sebuah tradisi budaya nenek moyang masyarakat Papua dan diwariskan hingga kini. Ritual ini juga diadakan karena mampu membangun salah satu kekuatan jiwa secara bersama-sama untuk menghadirkan kekuatan supranatural. Ritual bakar batu ini juga bertujuan untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang belum mempunyai makanan, seperti ubi, jagung, dan sayur-sayur seperti yang ada di dalam ritual bakar batu. Makanan-makanan tersebut dapat dimakan bersama-sama setelah ritual ini berakhir. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk proses tradisi ini itu apa? Tradisi bakar batu ini? Bahannya, sebelum para undangan datang, sebagian masyarakat sudah sibuk menyiapkan bakar batu sejak pagi hari. Kaum laki-laki menyiapkan kayu, rumput, dan mencari bebatuan yang tidak mudah pecah. Sedangkan pihak perempuan bertugas mengumpulkan sayur, ubi jalar, daun pisang, jagung, dan sayur-sayuran. Jika semua bahan sudah siap, hewan pun dimasukkan ke dalam lapangan. Daging yang akan dimasak tidak langsung disembelih, namun dipanah terlebih dahulu. Bila babi, sapi, ayam, atau kambing langsung mati, maka pertanda kalau acara akan berjalan sukses. Namun sebaliknya,
Ini pertanda acara tidak akan sukses. Setelah semua siap, prosesi ritual upacara bakar batu dilakukan sebagai berikut. Batu ditumpuk di atas perapian dan dibakar hingga batu menjadi panas membara dan kayu bakar habis terbakar. Bersamaan dengan itu, warga lain menggali lubang yang cukup dalam dan diberi alas daun pisang dan alang-alang. Kemudian, batu panas tadi lalu dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Setelah itu, daun pisang ditumpuk di atas batu panas dan atasnya daging yang sudah diiris-iris diletakkan. Lalu atas daging ditumpuk dengan daun pisang, kemudian di atasnya lagi diletakkan batu panas dan ditutup sebagai daun kembali dengan daun. Ubi jalar, singkong, dan sayuran lainnya diletakkan di atas daun dan ditutup daun lagi. Di atas daun yang paling atas akan ditumpuk batu panas dan terakhir ditutup lagi dengan daun pisang dan alang-alang. Setelah itu, dimasak selama 1 jam, asap akan mengepul dan aroma wanginya bisa membuat siapapun tidak sabar untuk melahapnya. Setelah matang, semua anggota akan berkumpul dan membagi makanan itu. Mereka akan makan bersama di lapangan tengah kampung. Tanpa perasa tambahan dan bahan pengawet, semua masakan dimasak menggunakan bahan alami. Bahkan sekarang tradisi ini berkembang menyambut tamu-tamu penting berkunjung seperti presiden, gubernur, bupati, tamu, dan tamu penting lainnya. Untuk bahan-bahannya biasanya yang pertama mencari kayu bakar untuk pihak laki-laki dan mengumpulkan kayu bakar dan mengumpulkan batu-batuan. Untuk pihak perempuan mengumpulkan bagian sayur mayur, ubi-ubian, daun pisang, dan berbagainya. Jadi, Papua adalah pulau di Indonesia yang memiliki banyak pesona, tradisi, dan suku, terutama tradisi bakar batu ini, warisan dari nenek moyang turun-temurun hingga sekarang yang memiliki banyak makna. Salah satunya adalah mempererat hubungan antara warga lokal. Sekiranya itu informasi yang telah saya sampaikan perihal tradisi bakar batu dari Papua. Saya serahkan kembali ke Mbak Devitya. Begitu ya? Aku deh. Oke, jadi begitu. Jadi kurang lebih untuk proses bakar batu itu sendiri udah kayak yang dijelasin sama kakak Anissa ya. Kurang lebih sepertinya sangat membantu sekali. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan.